Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi pagi, guys. Ketemu lagi, saya Dito di Ngobrol dan Ngopi, sebuah channel dari Berkas Sapa Negeri Balat Kopi yang angkat tentang berbagai hal yang berkaitan sama inspirasi, motivasi, atau hal-hal yang berkaitan sama kebaikan yang bisa nanti diambil hikmahnya buat kita bersama untuk menjadi lebih baik lagi. Semoga ini menjadi inspirasi. Nah, bersama saya saat ini eh, ada seorang remaja, ini saya bacakan dulu di kurikulum vitae-nya ya, yang dari mulai dia sejak kecil gitu memang terasanya di hobinya yang berkaitan sama menggambar dan akhirnya sampai membuat sebuah pameran gitu ya tunggal untuk lukisan yang dia create kemudian sampai juga mendapatkan beberapa penghargaan apresiasi secara internasional. Di sini ada honorable mention national category, kemudian ada golden artist Picasso gitu ya, art contest, kemudian ada banyak di sini nanti bisa dikomunikasikan sama yang bersangkutan gitu kan. Dan apa, ini usia waktu itu kalau nggak salah masih, SMP sudah mulai nih dengan pembelajaran atau suka hobi yang berkaitan sama, eee, visual ya, menggambar dan beberapa kegiatan yang ada di sananya. Oke, langsung aja kita ngobrol sekarang ini. Ada Ariel Ramadan dan saya juga undang juga dengan, ayahnya, beliau juga menjadi motivator gitu ya, dari si Ariel ini. Oke, assalamualaikum Ariel. Waalaikumsalam, Mbak Dito. Apa kabar? Sehat-sehat ya Ariel, Pak Eko? Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah. Ril, kita ngobrol ya Ril ya, saat ini Mmm, karena ngelihat, wih kayaknya banyak nih yang apa, kalau apa, perkembangannya nih gitu ya. Saya lihat, wis ini mulai bikin pameran lukisan atau apa, tapi ada kekhususan nih di Ariel ini dalam, melukis itu spesialisasi dengan ngangkat tema tentang pinisi ya? iya. Ya? Iya, perahu pinisi. Nah, Ril, bisa cerita sedikit nih tentang kapan sih Ariel mulai suka menggambar? TK, dari TK. Oh, TK sudah suka menggambar ya? Kerasan. Iya, Oh, iya 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 iya. Waktu itu menggambar apa, Ril, kalau di TK? kalau dulu gambarnya kalau di TK ikuti Heeh. apa gitu, Gambar apa? pelajarannya, ikuti pelajarannya. Oh, ikut pelajaran. Oke. Kemudian berkembang lagi, seingatku waktu itu di SMP ya, itu Ariel Iya, menggambarnya apa, bangunan-bangunan gitu ya, sama kapal, kapal selam ya? iya, Iya. Itu pakai program apa dulu, Ril? SketchUp, SketchUp, oke. Oke, kemudian kalau mulai setelah itu, Ril, mulai setelah itu kemudian sampai kapan mulai serius untuk, gambar perahu itu, pinisi itu? itu mulainya ya, eee, kalau nggak SMA atau setelah lulus? SMA SMA ya? yang Itu ini sih iya, yang pinisi dimulai di SMA. Kenapa, Ril, kok gambar suka pinisi? karena kapalnya, belum karena kalau dilukis belum banyak yang itu, Oh, belum belum banyak yang ngambil tema itu ya? ya temanya. Oke oke, belum ngambil tema itu. Samping itu juga ini merupakan karya gitu kan, karya dari apa, Indonesia gitu ya. Iya. Karya dari apa, Indonesia sendiri bisa ngangkat sampai keluar gitu ya. Ril, eee, apakah lukis ini Ariel mengikuti kursus? Mmm, Menambah sebenarnya dengan pengetahuan khusus selain hobinya? Ikut enggak, iya, sanggar, ikut apa gitu? Ikut sengaja juga? banget sih, di Sanggar Daun, Ikut oh Sanggar Daun. Itu tahun berapa waktu SMA itu sudah ikut? eee, itu dari mulai lulus sih, mulai SMA. Oh, SMP sudah itu ya. Nah, apa, dari mulai kamu suka gambar digital gitu kan, dengan aplikasi gitu kan, kemudian pindah ke, cat itu, merasa kesulitan nggak waktu awal-awal di Lurin? Iya, Iya ya, oke. Apa kesulitannya kalau menurut Ariel? kenapa? Kesulitannya apa waktu itu?
pemaduan warna atau langsung dicat ini memang apa? Apa kamu pakai cat apa? Cat akrilik atau cat kan apa namanya? Masih Cat krayon. pakai apa? Masih krayon. Oh, masih krayon waktu itu ya. Oke, terus kapan berkembang ke kanvas itu? Berkembang dari kanvasnya mulai SMP ini. Sudah main kanvas ya? Bukan SMP, Hmm. SMA. Oh, SMA. Oke. Nah, kenapa selain misalnya tadi ya suka apa pinisi itu karena memang belum ada yang gambar ke situ. Kemudian cari idenya kan lukisan Ariel kan sudah banyak nih sekarang ya. Ya. Ya, semuanya adalah serba pinisi sampai pernah Ariel ini ya pernah sampai bikin sebuah katalog karya gitu ya tentang pinisi gitu ya Ariel ya. Ya, untuk karya-karya dipamerkan dan sebagainya. Nah, cari idenya gimana, Ril? Pinisi kan seperti itu, kemudian apa yang dikembangkan untuk nyari idenya, Ril? Gimana caranya kehabisan ide? Lihat-lihat foto atau gimana? Buku ya. Dari Google semuanya. Oh, dari Google, lihat, kemudian diterapkan ke karyanya gitu ya. Jalan-jalan. Ya kadang jalan-jalan. Oh, saya ini yang senang. Jalan-jalan. Iya. Sekarang berapa karya, Ril, untuk lukisan pinisinya? Ya ratusan. Banyak. Tinggal banyak ya? sampai ratusan, tapi nggak Wih. sampai. Mau ratusan. Oh, banyak ya? Wah. Banyak. Nggak hanya pinisi aja, kadang harus coba perahu tradisional lain kayak jukung. Oh, oke. Sekarang mau nyoba ke sana ya, setelah edisi pinisi ini ya. Iya. Perahu apa jukung yang di Bali itu ya? Iya. Oh, pas. Di rumah Ariel ini ada galeri khusus untuk nyimpan lukisannya gitu, Ariel? Ada, ya. Semua ditaruh di rumah, penuh dong rumah ya. Iya. Hampir penuh. Hampir penuh. Terus lukis apakah dilakukan tiap hari, Ariel? Kenapa? Melakukan tiap hari melukisnya. Sekarang, Ariel? Iya. Oh, tapi ada. Tapi kalau tiap hari terus ya bosen jadi Iya. 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 Tapi rutin ya melukisnya ya. Jam berapa biasanya melukis? Siang, sore selesai atau gimana? Siang. Ya. Siang sampai awal sore. Awal sore. Iya. Selain lukis gitu ya, kegiatan lain suka apa, Ril? Kalau nggak lukis, kadang menggambar. Oh, menggambar pakai pensil atau krayon atau? Iya, yang pakai pensil. Oke. Kalau menggambar juga pinisi juga atau yang lain untuk refreshing gitu kan? Cari tema-tema lain gitu. Ya, coba kapal lain gitu. Kapal lain ya. Suka kapal memang ya, Ril ya. Kenapa, Ril? Kok suka kapal dari dulu? Tak lihat kamu udah mulai kecil ya, suka kapal gitu ya. Terusnya dulu kecil nggak dari kapal. Oh iya. Iya, karena aku lihat tuh pakai itu detail sekali kalau kamu kapal ya. Karyamu yang waktu masih SMP itu detail nih. Dari mulai pintunya, tempat duduknya, pelampungnya itu kan detail gambarnya. Ya dari dulu emang suka kapal itu ya. Kapal perang waktu itu ya. Iya. Oke. Pameran nih. Sekarang ngomong pameran nih. Pameran Ariel udah pernah ikut pameran umum atau bikin karya pameran sendiri atau gimana, Ariel? Yang pernah itu pameran bersama, pameran tunggal. Seingatnya hanya 2 itu. Oh, pameran tunggal juga pernah ya? Ya. Oh, berapa lama waktu itu pameran tunggal itu? 2 minggu ya. 2 minggu? Wah, lama juga ya. Di Gresik ya? Iya, di Gresik. Iya, di Gresik. Oke, pameran. Kemudian kalau tadi prestasi-prestasi yang ada yang pernah Ariel ikutin, bisa cerita Ariel selintas saja kemana aja atau acara apa saja yang Ariel ikuti. Ini kayaknya unik soalnya gambarnya khusus pinisi gitu ya. Pasti penghargaan karena saya lihat tadi kurikulum VT-nya kan, penghargaannya banyak nih dari luar ya. Itu gimana? Kompetisi atau apa itu, Ril? Kompetisi ya? Iya. Sebenarnya cita-cita Ariel apa sih?
pelukis Hmm? atau pengen bisnis galeri atau gimana cita-citanya Ariel nih? Sampai sekarang Pinginnya apa? masih Heeh, bikin, kenapa? sampai sekarang Heeh, susah heeh. milihnya. Oh, masih milihnya masih susah. Iya, nah, di pelukis hebat punya galeri gitu kan ya, malah galeri yang akhirnya bisa jadi ini juga model apa, ngajarin anak-anak ya, untuk gambar ikut pinisi supaya pinisinya jadi lebih banyak gitu, ya, menularkan tentang, Tapi kalau finish itu bosen nanti semua. iya, oke oke. Ya, oke, mungkin sekarang ke Pak Eko kali ya. Pak Eko Iya. mungkin bisa cerita nih Pak Eko, kayaknya nih kan luar biasa, Ariel di sini aja jangan kemana-mana, nanti kalau ada pertanyaan kayak Ariel lagi. Gimana Pak bisa cerita, Pak Eko, bagaimana artinya gini, Pak Eko nih kalau saya kenal kan ada Ariel, kemudian ada putranya lagi gitu ya, satunya lagi yang akhirnya kok mengarahnya semuanya ke arah, potensi. Gimana menemukannya Pak Eko? Untuk Ariel ini menemukan potensinya gimana Pak? Ya, sebenarnya sih ini aja ya, mengalir aja sebenarnya, Pak. Mhm mhm. Jadi kalau saya lihat memang waktu kecil itu ya karena di lingkungan kita ya saya sebenarnya juga suka desain, suka gambar. Mhm. Ibunya juga kan sebenarnya di apa ya, hobinya kan juga itu ya, apa, merias, mendekor gitu ya. Jadi Mhm mhm. lingkungannya itu sudah di apa namanya, di sekitar itu sebenarnya. Nah, Darahnya cuman kan es berarti ya? Darahnya iya, es, darah seni itu. jadi, waktu, kecil ya kita kan sama adiknya juga seneng apa, gambar-gambar, cuman yang memang yang lebih menonjol kan Ariel, kalau Mhm adiknya mhm. lebih ke makanan sebenarnya, apa namanya, Mhm mhm. masak, terus ngerasakan makanan lebih lebih menonjol di situ. Nah, kalau Ariel lebih seneng di gambar sama desain sebenarnya. Iya iya iya. Nah, Ya seiring waktu itu memang, waktu kecil itu ya karena saya misalnya senang desain pakai aplikasi Corel, Photoshop, ya mainannya sebenarnya itu jadi akhirnya. mhm. Jadi apa, sejak SD pun sudah bisa Corel Draw sebenarnya. Oh gitu? Iya iya Ya, iya iya iya. jadi dia buat yang dia suka aja gitu, karena Mhm. kita sendiri kan nggak pernah mengarahkan sebenarnya. Jadi Mmm, mhm dia mhm. suka, nah itu yang dia inikan. Ya rata-rata memang waktu itu kan sukanya buat kapal terbang, kapal laut, terus Mhm. kereta api, kemudian buat Iya apa, dinosaurus terutama kan sampai iya sekarang kan iya. sukanya kan dinosaurus gitu. Iya iya. Iya, kan bikin plastisnya juga tuh dinosaurus ya? Ya, ya itu dapat apa, Heeh. tugas akhir itu dari Iya. ISIS. Iya 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 iya. Itu salah satu momentum yang sebenarnya juga Mhm apa ya, Ari benar-benar sangat enjoy waktu itu gitu loh. mhm. Jadi dapat satu apa, kesempatan yang mana, diberikan satu apa ya, satu tantangan gitu ya, yang Mhm dia mhm. benar-benar excited gitu waktu buat tugas akhirnya itu. Jadi bagaimana presentasi, ya sebenarnya kita juga kaget juga loh kok Iya. antusias gini. Itu Oh, iya iya dikasih iya iya. sama tantangan sama apa, Heeh Pak Yusuf sama Bu heeh. Ita itu waktu Ya itu di sekolahnya ya? di sekolahnya. Di Jadi sekolahnya. itu salah satu momentum penting juga sebenarnya. Mhm mhm mhm. Iya iya. Jadi jadi ya memang apa, melukis pun sebenarnya dari Mhm. SD itu sudah pengen masuk sanggar gitu loh. Cuman waktu Iya. itu saya kesulitan ya sebenarnya mencarikan, eee, sanggar atau guru lukis yang memang apa ya, yang sesuai dengan karakternya, Pak. Mhm Jadi mhm karena saya mhm. cari keliling itu kan rata-rata memang diajarkan yang seragam gitu ya. Jadi, Iya. mewarnai apa semua itu seragam gitu. Saya lihat, wah Mhm. ini nggak cocok buat karakternya Mmm. Ariel yang memang, Mhm punya karakter tertentu gitu loh. Itu baru mhm. kelas 2 SMP baru saya ketemu dengan apa namanya, Sanggar. sangat pun itu ya, dengan gurunya Pak Ari Wartono itu gitu loh. Jadi Mhm mhm. kelihatannya cocok ini karena saya lihat apa, referensinya kemudian prestasi anak-anaknya itu juga Mhm mhm. bagus-bagus gitu. Jadi setiap anak itu punya karakter sendiri gitu. Jadi Oh, dibebaskan iya iya. menggali, karakternya. Makanya itu waktu itu saya, "Oh kayaknya cocok ini yang Mhm apa mhm. namanya, yang, sesuai dengan karakternya nih." Karena memang untuk karakter umum itu yang dari apa, dari kacamata umum mungkin gambarnya saat itu ya belum belum bisa ya tidak sesuai dengan kriteria umum gitu. Karena kan, Mhm gambarnya memang ya agak aneh-aneh gitulah istilahnya ya, mhm. dia Iya iya. kreatif. Ya jadi, ya mungkin juga karena,
mendapat satu guru sama satu wadah yang tepat gitu. Iya. Jadi mulai dari situ dia bisa secara bertahap mengembangkan. Kan prosesnya lama juga kok, Pak. Iya. Jadi itu sebenarnya cuman untuk saya awalnya sih cuman yang penting ada wadah, dia bisa menyampaikan hobinya, Potensinya. terus bisa berkomunikasi dengan teman-temannya gitu yang lebih kecil yang sehobi gitu. Iya. Ya memang perkembangan komunikasinya meningkat ya Pak ya, si Ariel ini ya. Ya alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Lu kan lebih Jadi, pendiam gitu ya kalau bisa bertolak belakang sama adiknya, yang adiknya wah itu suka ngomong gitu, ini lebih pendiam gitu. Iya. Mungkin bisa jadi sih melukis ini salah satu terapi juga gitu loh sebenarnya untuk Ariel sendiri bisa menumpahkan imajinasinya dia. Ya, kita kan bebaskan sebenarnya ya terserah apa aja yang dibuat sih boleh-boleh aja. Ya. Cuman jenjang itu kemudian bisa di samping dengan guru lukisnya, kemudian kan di sekolah juga sebenarnya juga memberikan kontribusi besar ya untuk membentuk karakternya, terus mendapat teman-teman yang memang ada yang mensupport, guru-guru yang juga memberikan arahan ya itu sangat mulai dari TK, SD kemudian sampai SMP, SMA itu ya saya yakin itu bisa memberikan kontribusi yang membentuk karakternya sekarang gitu. Iya, kemudian ke arah selanjutnya Pak dengan kayaknya kan benar-benar nih Pak Eko ini membawa ke arah apa yang jadi passion-nya si Ariel gitu ya sampai ke arah pameran, kemudian ada beberapa kompetisi dan sebagainya. Nah, ke arah situnya bagaimana Pak Eko bisa cerita Pak? Sehingga mungkin bisa jadi inspirasi atau motivasi buat orang tua juga gitu ya Pak ya. Bagaimana membawa anak ini bisa ke arah potensi yang maksimal gitu ya, dan juga aktualisasi diri gitu ya. Ya, sebenarnya sih gini mungkin kalau saya flashback lagi itu sebenarnya anak saya sama Ariel maupun Reva itu sebenarnya punya warna yang strong gitu loh, yang sangat kuat gitu loh. Jadi kemudian kita juga sebenarnya sih berbalik lagi ke kita sendiri sebenarnya. Saya misalnya kan lulusan teknik industri ya. Tapi sebenarnya pekerjaan yang saya create itu lebih banyak ke arah art gitu ya sebenarnya. Jadi sekarang kan lebih banyak menangani marketing, kemudian branding gitu. Itu sebenarnya itu walaupun dari pelajaran di teknik industri itu juga sangat banyak membantu gitu. Akhirnya kita kembali lagi ke kita sendiri. Istri saya juga gitu, kebetulan lulusan ekonomi UNER gitu, tapi justru berkecimpungnya ke MUA, malah di desain dekorasi, kayak gitu. Jadi akhirnya kita kembali lagi kita ke diri kita. Nah, jadi sebenarnya kan kita ini lebih banyak saat ini itu kan bekerja bisa dibilang itu dari sisi bakat kita sebenarnya, dan kita enjoy di situ gitu loh, dan juga bisa alhamdulillah bisa menghasilkan manfaat yang maksimal gitu. Nah, ini kemudian kita lihat anak kita ini sebenarnya sudah punya bakat yang sangat menonjol lah. Kenapa harus kita paksakan untuk yang bukan bakatnya?